Biasanya kalau saya telepon, dia nggak angkat, nggak lama dia nelpon. Oh gitu. Setelah rame-rame itu ditelepon nggak, nelpon lagi. Kayak udah ditandain Johan Budi Dewan Kolonel. Kan kalau kata Mas Bambang Pacul, nggak ada orang apa yang masuk DPR pengen satu periode, pasti pengen masuk berikutnya. Saya Johan Budi SP. Belum. Promosinya belum. Semua calon presiden pasti akan memberantas korupsi. Semua calon presiden pasti mengentaskan kemiskinan. Gitu-gitulah. Lebih mungkin mana? Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Serba mungkin. Ya. Kalau itu, apakah Pak Presiden Jokowi, kamu tadi nanya, berubah dengan Bu Mega? Kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa. Oh bisa. Bisa. Karena dulu ngomong pas sama saya itu, anaknya belum jadi wali kota. Mantunya belum jadi wali kota. Anaknya belum masuk PSI. Saya masih meyakini sampai hari ini bahwa perubahan itu membuat lembaga KPK menurun secara kelembagaan. Menurun. Halo teman-teman pemilih muda, selamat datang di podcast For Your Pemilu, yang muda, yang berpolitik. Kali ini kita akan kedatangan salah seorang politisi PDIP, anggota DPR RI, Dapil 7, yang mengawali karir sebagai seorang wartawan. Mari kita sambut saja bintang tamu kita, Johan Budi. Bintang tamu ini Mas, berarti kalau misalnya nggak bintang, nggak racing star nih, harus hati-hati kita ini. Oke Mas. Johan Budi, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sehat. Sehat ya. Kalau nanya sehat ada dua jawabannya. Apa itu Mas? Sehat jasmani dan sehat rohani. Alhamdulillah. Nah, banyak yang sehat jasmaninya, rohani enggak sehat. Kayak ini situasi. Jadi saya alhamdulillah jasmani dan rohani sehat. Sehat ya Mas ya. Mas kalau kita nih mau ngobrol banyak hal nih Mas. Pertama nanti terkait pengalaman Mas Johan Budi dulu di KPK, terus saat ini melihat KPK bagaimana, di Komisi 3 bagaimana, lalu kita mau ngulik-ngulik juga nih mengenai sosok Johan Budi yang tidak diketahui publik itu gimana. Pertama ini Mas Johan Budi, kalau misalkan publik mengenal ya, terutama saya sebagai seorang wartawan, itu sebagai juru bicara KPK pertama. Nah, di juru bicara KPK ini, Mas Johan Budi itu punya nama panggilan kolonel, bener nggak itu Mas? Sebenarnya panggilan kolonel itu nggak ada di waktu saya jubir KPK. Oh, kapan tuh Mas? Bukan. Jadi kolonel itu muncul ketika saya udah ada di PDI Perjuangan sebenarnya. Kenapa sih namanya itu? Ini kalau dikaitkan panggilan kolonel itu kan karena waktu itu ini berkaitan sama ini ya, Iger atau apa ya. Kolonel itu kan orang yang bersemangat dan revolusioner lah kira-kira gitu. Orang yang punya hasrat. Punya semangat yang tinggi lah. Terus posisinya juga kalau di fraksi PD Perjuangan itu jenderalnya kan Mas Utut sama Mas Bambang Pacul gitu. Jadi kami menyebut sebagai kolonel kira-kira gitulah. Siapa ya Mas yang memberikan julukan tuh kolonel itu Mas? Ya jadi gini, ini kaitannya sama sebelum Bu Megawati memutuskan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan ya waktu itu. Nah kita itu ada beberapa orang waktu itu hanya 6 atau sampai 8 lah ngobrol di lantai 7 di Gedung Nusantara 1 tempat fraksi PDI Perjuangan. Itu favoritisme kita kan Mbak Puan Maharani. Sebentar Mas, sebelum masuk itu Mas Johan Budi kan dipanggil nama kolonel nih Mas. Ini kenapa kok dipanggil nama kolonel? Ya itu tadi bermula dari itu tadi. Iya. Sebutan kolonel yang muncul setelah itu saja. Bukan bukan karena Mas Johan Budi pernah di militer atau enggak. Itu sebutan aja. Sebutan aja. Tapi kenapa pangkatnya kolonel Mas? Sorry ya Mas ya. Kan kalau misalkan kita membaca sejarah Mas ya, kolonel itu kan identik dengan pasukan-pasukan pemberontakan Mas. Kalau misalkan kita baca G30 SPKI itu Mas ada Kolonel Untung.
Nah, terus ada apa namanya sejarah-sejarah lainnya tuh Mas. Ini kenapa kolonel tuh Mas? Apa punya jiwa semangat yang tinggi itu Mas? Ya Atau bagaimana? orang selalu, ini ya, apa, di beberapa di internal PDI Perjuangan juga nganggap kolonel itu dikaitkan sama itu. Kan kamu ada Kolonel Gaddafi. Ya, Heeh. kenapa orang nggak mengkaitkan ke Kolonel Gaddafi? Hmm. Kolonel, Hasan apa, Filipina. Nah, itu kan kolonel juga. Jadi kolonel itu kan pangkat tertinggi di dalam, Hmm. dunia, militer yang tidak ada kaitannya dengan politik. Oke, ya Kalau ya. udah jenderal kan, Biasanya ini ya. ada campur tangan Hmm. inilah, apa, artinya maksudnya karir dari bawah itu, ya semua pasti pengennya jadi jenderal ya, Hmm. tapi, kolonel itu, di dalam organisasi di TNI atau di tentara itu adalah, pangkat yang benar-benar, murni dicapai lah gitu Oke, dari prestasi Mas ya. hasil, kerja-kerja yang sudah dilakukan. Nah, ketika dia menjadi, jenderal itu kan ada pengaruhnya, pimpinan Oke. institusi ya, Hmm. pimpinan TNI dalam hal ini. Misalnya, ada karena prestasinya apa gitu, Heeh. kemudian atau karena, hal-hal yang, artinya tidak dari, bawah yang benar-benar, berjuang lah, kira-kira Hmm. gitu. Nah, kolonel ini juga, memberikan, semangat yang, revolusioner gitu loh. Hmm. Ya. Orang yang, eager-nya tinggi gitu ya, apa, Hmm. semangatnya, tinggi yang perubahan-perubahan yang, ekstrim kira-kira gitulah, Ya ya. kolonel itu. Ini mindset ya, Iya. tapi kalau kaitannya dengan yang, tadi itu yang ini soal ini aja, soal, eee, hanya sekedar nama saja. Saya taunya tuh Kolonel Sanders, Mas. Pendiri KFC itu. Nah, yang terkenal kolonel Gaddafi Ya, kayaknya. Kolonel Gaddafi. Oke, dan kita sangkut paut dulu ya, kalau misalkan Dewan Kolonel, publik tahu juga Mas Johan Budi, salah satu aktor utama, atau misalkan kalau wartawan bertanya ke Mas Johan Budi sebagai salah satu inisiator Dewan Kolonel. Nah, Dewan Kolonel ini ceritanya bagaimana Mas? Mas Johan Budi yang memiliki julukan Kolonel, lalu ada Dewan Kolonel. Ini benang merahnya gimana ceritanya Mas? Ya itu tadi, waktu itu ada rapat ya bukan rapat resmi sih, jadi kita ngumpul-ngumpul, yang tadi saya kaitkan sama ini inilah apa, pendukung, Mbak Puan Rapatnya Maharani di mana ini Mas? di lantai 7. Di lantai 7, Gedung Nusantara 1. Iya, di tempat berkumpul itu kalau di situ Ruang ada fraksi Mas PDIP ya? Utut, iya ada Mas Pacul, di Hmm. situ tempat quote unquote, nongkrong lah. Oh Kita sering nongkrong. diskusi, Iya iya. di situ mengenai banyak hal ya, Hmm. hari debat itu ngobrol-ngobrol, kemudian kita harus bentuk tim nih Hmm. waktu itu, untuk mensosialisasikan Mbak Puan Maharani. Waktu itu tujuannya itu aja tujuannya, ke daerah-daerah. Nah, biar terstruktur gitu ya, ini harus ada nama ini. Kemudian saya mengusulkan, mana kalau kita ada Dewan Kolonel, karena jenderalnya ada gitu, nggak Ada. mungkin Dewan Jenderal. Karena jenderalnya kan kita Ada punya Mas Utut sama Mas Pacul. Mas Bambang Pacul Hmm. gitu. Akhirnya, iya ada Trimed waktu itu. Trimed kita tunjuk sebagai, koordinator, karena dia Hmm. paling senior kan. Hmm. Jadi politisi di PDI Perjuangan. Itu Waduh. aja. Gitu Ini aja. bukan organisasi sebenarnya. Kalau kamu nanya Kolonel sekarang bubar apa enggak? Ya dia bukan organisasi ya nggak bubar. Grup WhatsApp-nya masih ada nggak Mas? Nggak ada, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Sempat ada tapi. Oh, maksudnya di Nah, WA-nya. WA-nya. Grup WhatsApp Dewan WA-nya itu kan Kolonel. ada apa? Kami memang punya grup itu. Heeh. Sampai sekarang masih ada Oh, sama grup. masih ada. Masih ada. Hmm. Kan Dan memang orang ada di fraksi ada grupnya. ya bukan grup fraksi, grup yang Dewan Kolonel Iya, itu. masih ada. Masih Ya, ada. masih ada. Hmm. Kan grup itu banyak ya. Ada Hmm. grup Oksi, Nah, grup Oksi, grup fraksi, fraksi. ada juga komisi. Hmm. Misalnya saya di Komisi 3. Hmm. Itu juga ada grup Hmm. di WhatsApp grup itu. Hmm. Grup Komisi 3, anggota Komisi 3, Poksi PDI Perjuangan.
Nah, Dewan Kolonel itu juga punya grup. Grup. Punya. Masih ada. Masih ada. Masih cecetan. Ya iyalah, pasti kita sering ngobrol di situ. Apa Mas? Biasanya bahas diskusi. apa sih itu Mas? Ya kalau ada apa memberi informasi apa gitu ya, misalnya ada kayak kemarin itu ketika Golkar gabung dan PAN gabung dengan Pak Prabowo misalnya, itu kita diskusikan di WhatsApp, kemudian kita ketemu ngobrol diskusi, ketemu off air maksudnya di lantai 7 itu, kita diskusi aja gimana ini. Gitu. Apa Mas? Kalau apa yang bisa dibocorkan Mas? Yang soal kemarin ketemu Pak Prabowo gitu-gitu. Jadi gini, saya ini kan bukan di DPP ya, jadi saya tidak tahu keputusan atau diskusi yang ada di DPP. Tapi kita diskusinya di fraksi. Itu pun hanya sebagian kecil tadi yang saya sebut ada 6 sampai 8 orang. Nah, diskusinya misalnya saya kasih contoh waktu berkaitan dengan bergabungnya Golkar dan PAN di Pak Prabowo, itu kita gimana langkah kita di fraksi ya. Di fraksi. Dan itu pun orang-orang ya, bukan keseluruhan fraksi. Ya, diskusi aja itu gimana nih. Ini arahnya kemana, kemudian kalau ini kemungkinan seperti apa. Bahkan kita juga sempat waktu itu habis diskusi itu saya telepon Mas Ganjar. Mas Ganjar Pranowo. Saya telepon, diangkat. Kemudian saya mengundang Mas Ganjar untuk hadir di lantai 7 diskusi aja. Kita akan memberi masukan ke Mas Ganjar berkaitan dengan capres-capresan ini. Tentu dari sisi komunikasi ya. Nah, saya kan lama di Humas ya. Dan Mas Ganjar waktu itu bilang, ya setelah tanggal 6 dia bilang. 6 September atau 6 Oktober? 6 September. 6 September. Waktu itu kan dia selesainya 6 September, apa 5 September gitu. Dia kan udah selesai. Setelah itu aja Mas Johan, oke. Nah, itu salah satu hasil diskusi itu kita mau memberikan masukan kepada capres dari kita, dari PD Perjuangan. Nah, sebelum nanti kita juga mau ngulik soal itu Mas. Tapi setelah ini kan sudah dapat surat Mas. Surat dari DPP. Berarti apa isi suratnya itu apa Mas? Enggak, surat itu surat peringatan pertama dan terakhir. Jadi kalau dapat surat lagi ya yang ngasih surat siapa? Harus out. Yang ngasih surat siapa tuh? Ya, DPP. DPP. Ya. Bukan dikirim pakai pos Bang. Kurir. Oh, ada kurir. Kalau nggak salah kurir. Tapi gini. Saya belum pernah membaca itu. Saya juga secara fisik nggak lihat. Tapi saya taunya dari Pak Watubun. Oh, Pak Watubun. Waktu itu Pak Watubun ngomong bahwa yang diberi surat peringatan pertama dan terakhir adalah sederet nama lah. Saya masuk di situ. Ya. Mas, kalau Dewan Kolonel ini sempat membuat ini nggak Mas? Hubungan Mas Johan Budi dengan Pak Jokowi ini agak renggang gitu Mas? Enggak lah, saya merasa juga bukan enggak dekat juga dengan Pak Jokowi. Bahwa saya pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi, iya. Tapi kalau gara-gara itu hubungan menjadi renggang atau semakin rapat, ya enggak juga, biasa aja. Enggak ini ya. Tapi memang setelah rame Dewan Kolonel itu hubungan saya dengan teman-teman yang dulu akrab gitu ya, tiba-tiba ada yang menjauhi saya. Orang bukan komisi, Pak Jokowi. Orang fraksi sendiri atau ya teman-teman sendiri? Teman-teman di luar ya. Di luar saya kan banyak temennya. Oh iya. Ya kan kita pengen tanya temennya siapa. Saya juga merasa temannya Mas Johan Budi. Lah iya kan banyak teman saya. Kan nggak semua menjauh, ada sebagian. Itu juga teman-temannya Mas Johan Budi itu. Lah iya makanya. Saya kan banyak teman. Kan dulu biasanya termasuk di Menteri Pak Jokowi yang sekarang. Saya kan ada beberapa yang dekat ya. Kemudian dulu kalau saya telepon, saya nggak usah disebut lah namanya. Baru mau nanya. Biasanya kalau saya telepon, dia nggak angkat, nggak lama dia nelpon. Oh gitu. Setelah rame-rame itu ditelepon nggak, nelpon lagi.
Kayak udah ditandain Johan Budi Dewan Kolonel. Tapi itu Aduh. inilah udah selesai lah itu. Udah selesai. Udah masa lalu. Tapi kapan nggak Mas mau bikin inovasi-inovasi kayak gini Mas? Untuk ke depan ini kan pengalaman Mas Johan Budi pertama di politik Mas. Langsung tiba-tiba dapat surat cinta. Enggak ini dalam saya mengalir aja ya. Menurut saya benar ya saya lakukan. Apapun resikonya saya siap menanggung resiko itu. Bahkan waktu itu kalau saya gara-gara itu dipecat ya silakan aja. Oke. Enggak, buat saya bukan persoalan yang serius gitu ya. Menjadi anggota DPR atau tidak menjadi anggota DPR. Jadi sepanjang saya melakukan hal yang benar menurut saya juga sering beda pendapat dengan fraksi loh. Di komisi maupun saya kan dibalik sama di komisi 3. BWRT enggak Mas ya? BWRT. Oh, udah lama. Udah lama enggak ya? Saya dibalik sekarang. Balik ya. Badan legislasi. Dan di PD Perjuangan saya kira orang-orang seperti saya ini artinya di partai PD Perjuangan juga demokratis sekali. Orang bisa punya pendapat gitu yang berbeda. Enggak di PAW atau enggak juga biar. Jadi diberi keleluasaan juga untuk menyampaikan pendapat. Dan pesannya Bu Megawati ketua umum PD Perjuangan kan sapalah rakyat. Datangi rakyat, dengarkan keluhannya. Aktiflah sebagai anggota DPR. Ya, ikuti rapat-rapat. Yang ketiga, jangan korupsi. Saya melakukan ketiga itu, Pak. Saya tidak korupsi. Saya ke dapil juga menyapa masyarakat. Saya juga rajin. Kamu kalau bisa dicek tuh absennya. Saya juga rajin datang ketika ada rapat. Kecuali lagi dinas ya, lagi kunjungan kerja atau lagi reses. Kalau reses kan kita harus ke pulang dapil. Kan. Itu saya lakukan. Nah, menurut saya ya itu yang diharuskan kepada anggota fraksi PD Perjuangan harus melakukan tiga itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh partai, dalam hal ini oleh Ibu Ketua Umum. Gitu. Tapi sedemokratis-demokratisnya Mas Johan Budi turun dari nomor urut 1 jadi nomor urut 2 Mas. Ya awalnya saya di dapil 7 Jawa Timur. Ya, awalnya saya mempertanyakan itu. Dalam hati saya itu kurang loyal apa ke partai. Tapi definisi loyal itu jangan disamakan loyal yang ini ya. Tadi 3 itu menurut saya tidak korupsi, saya melakukan tugas-tugas sebagai anggota DPR, menghadiri rapat. Saya juga sering hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu menurut saya loyal saya kepada partai melaksanakan itulah. Harusnya anggota DPR kan seperti itu di fraksi PD Perjuangan. Nah, saya merasa loyal. Dulu saya sebelum di PD Perjuangan nomor 1. Ya. Sekarang kok jadi nomor 2. Itu pernah inilah di logika saya nggak masuk akal. Masa gara-gara Dewan Kolonel yang menurut saya ikut berduka. Nggak make sense buat saya. Tapi kemudian dijelaskan. Yang kemudian saya patuh dan memahami. Dijelaskannya begini, yang nomor 1 itu adalah ketua DPD Jawa Timur, Mas Kanang ya, mantan Bupati Ngawi. Itu Ngawi, itu nomor 1 karena dia nyalek, jadi karena itu itu aturan di partai, jadi pengurus partai DPD itu nomor 1, DPP juga nomor 1, di dalam kalau dia nyalek ya di urutan itu. Nah baru saya bisa terima itu, saya nomor 2. Oh nggak apa-apa. Itu ceritanya. Awalnya masih apa yang salah dengan saya? Saya patuh. Waduh, yang kasih penjelasan siapa sih Mas? Ini Johan dijelasin sama Pak Utut, sama Pak Bambang Pacul. Waktu itu dijelasin, ini loh ininya apa? Apalagi kan bayangan
lu kan, wah saya pendukungnya Mbak Puan loh. Lah Mbak iya. Puan anaknya Ibu Megawati Heeh. loh. Kok malah gitu kan soalnya. Ternyata enggak juga. Nah itu kan bagus di partai ya. Ya kan Jadi manusiawi. Heeh. sesuai dengan aturan. Saya orang yang ngikutin aturan. Mhm. Jadi kalau aturan seperti itu ya oke. Dan lagi kan juga bukan nomor urut, yang penting kan suaranya. Suara. Dan penjelasan itu menurut saya menjadi make sense lah buat saya. Oke, jadi yang mau milih Mas Johan Budi sekarang turun jadi nomor 2. Ya. Nah, dengan Ini kondisi begini gimana? saya Johan Budi SP. Belum. Promosinya belum. Prit, belum. Nanti KPI turun. Habis azan maghrib Johan Budi. Aduh. Dengan kondisi begini, ini dari taksi udah ditulis ini. Dengan kondisi begini, gimana nih strateginya biar Mas Johan Budi lolos ke Senayan lagi? Kan kalau kata Mas Bambang Pacul, nggak ada orang yang masuk DPR pengen 1 periode, pasti pengen masuk berikutnya. Gimana biar lolos lagi berikutnya? Gini, saya tetap memakai prinsip-prinsip yang saya lakukan ketika tahun 2019. Cuman bedanya sekarang dengan yang dulu adalah, kalau dulu cap saya itu masih juru bicara KPK. Saya ke bawah itu orang mengenal saya sebagai juru bicara KPK. Ya. Jadi embel-embel itu masih ada. Yang kedua, saya dulu kalau kampanye ya tidak pakai ngasih-ngasih gitu. Saya pakai APK. Dulu lebih banyak APK-nya Pak Jokowi. Kan saya juru bicara TKN dulu. 01. Nah, itu kan saya juga kampanye untuk Pak Jokowi kan. Tidak hanya di dapil saya, tapi juga ke tempat-tempat yang lain. Saya ikut kampanye menggunakan APK-nya Pak Jokowi. Waktu itu dibantu banyak lah APK itu, baik dari TKN maupun dari person-person itu. Jadi lebih mudah, lebih gampang waktu itu. Nah, sekarang kan beda. Apapun cap politisi itu tentu agak berbeda di masyarakat. Kamu sendiri pasti dalam batinmu, ini politisi ini nggak play itu. Ya enggak loh. Nggak play enggak. Tapi gini, itu menjadi berbeda ketika nanti saya kampanye di 2024. Apa yang membedakan? Yang membedakan saya harus membeli APK lebih banyak. Misalnya kaos gitu ya. Baliho. Sebentar, APK itu apa kepanjangannya, Mas? Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye, oke. Alat peraga kampanye itu bisa kaos, bisa baliho, taplak meja. Bisa dulu itu topi gitu-gitulah. Sama seperti baliho, spanduk-spanduk. Kaos-kaos saring tahu tuh, Mas ya. Saya nggak saring tahu. Nggak saring tahu. Mohon maaf. Saya nggak pakai kaos saring tahu. Sekarang aja kamu kalau ke dapil itu masih ada orang yang pakai kaos. Saya 2019. Artinya kaos itu masih bagus. Ya punya cuma itu. Bisa juga begitu. Tapi saya bukan saring tahu lah. Saringan tahu lah. Jadi biaya nambah itu bukan karena harus money politik ya, tapi itu tadi banyak yang tidak tahu bahwa kampanye itu sebenarnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apa itu biaya ini aku rinci ya, uang saksi. Kita kan harus punya saksi di TPS, kan digaji. Ini bukan money politik, ini kan harus ada saksi setiap TPS ya. Kemudian baliho tadi, spanduk. Kita harus spanduk, kemudian juga kaos, misalnya kaos untuk kampanye nanti, itu kan kita harus beli. Itu biayanya nggak sedikit itu. Saya di 5 kabupaten ya, di Jawa Timur 7 itu. Nah, ini yang menurut saya, kalau dulu, bedanya dulu dengan sekarang, dulu itu kan itu tadi, saya menggunakan APK-nya Pak Jokowi. Di antaranya. Saya juga nyetak kaos dulu, tapi nggak sebanyak yang nanti akan saya lakukan. Karena itu tadi,
saya tertolong oleh bantuan APK-APK-nya 01. Oh. Bahkan saya dulu nyetak kaos itu saya fotonya sama Pak Jokowi. Oh. 01 sama-sama 01. nomor 1 dulu. Oh. Sehingga itu lebih, nah ke depan ini menurut saya akan lebih mahal ya. Bukan karena caranya yang berbeda, tetapi biaya yang tadi yang saya sampaikan itu tentu akan membengkak nanti di 2024. Oke, sebagai politisi yang telah mengikrarkan tidak mau dan tidak akan korupsi, berarti sekarang modal politiknya untuk kampanye 2024 itu berapa, Mas? Saya punya cadangan gini, Pak. Ketika saya menjadi anggota DPR, saya kan sering ke dapil, sering bantu. Ya enggak semua dari saya kadang-kadang saya mengkomunikasikan lah. Misalnya ada putus sumur bor gitu ya. Kebetulan saya pernah di kabinet, saya banyak kenal orang gitu ya. Kemudian saya sampaikan bahwa ini saya di Komisi 3. Jadi kalau dari mitra kan nggak ada yang bisa diharapkan. Loh iya, kan polisi, jaksa Ada mau Babin bantu Kamtipmas, apa? Babin Kamtipmas. Lah yang bantu apa? Kan nggak mau, yang diperlukan di dapil itu kan bukan ngurus SIM atau kan ada Pak Babin. Bukan. Loh iya, apa bantu kan nggak ada. Nah, tapi karena saya itu tadi, karena banyak kenal itu sering melalui itu. Misalnya ada teman yang di BUMN gitu ya. Ini ada kekeringan di sana, bisa nggak CSR-nya BUMN itu bantu untuk sumur bor? Oh bisa, Mas Johan. Kita komunikasikan mereka. Nah kalau soal kebutuhan ini, kebutuhan di dapil itu nggak bisa dihitung, Pak. Publik yang tidak paham menurut saya adalah seolah-olah anggota DPR gajinya gede, kemudian berleha-leha. Setiap hari itu karena HP saya kan saya sebar. Jadi masyarakat itu langsung bisa WA saya, Pak. Nah, itu dari mulai rumah roboh sampai apa itu nggak bisa dihitung kalau kita lagi reses saja, itu sama hampir setiap hari ke anggota DPR. Saya yakin itu juga nggak hanya ke saya, pasti semua anggota DPR mengalami itu. Itu yang nggak pernah dihitung oleh publik ya. Jadi anggota DPR gajinya gede, kemudian kerjaannya cuma rapat. Padahal kan nggak seperti itu. Banyak sekali yang kita keluarkan langsung ya untuk masyarakat yang ada di dapil. Karena kebutuhannya kan banyak. Oke. Mas tadi sudah banyak bercerita tentang diri sendiri, tentang Dewan Kolonel. Sekarang kita masuk pilpresan. Di pilpres kali Kenapa mesti kamu bagi-bagi gitu? Ya biar ada topik-topik ya Mas. Gak usah dibagi-bagi gitu. Ya kalau saya mengalir, saya takutnya gini Mas. Mas Johan Budi kaget, loh. Tadi saya perasaan pencitraan diri kok tiba-tiba masuk Mas Ganjar. Nah, makanya saya kasih topik-topik jeda-jeda ini Mas. Iya. Aduh saya cerita soal sumur bor. Ada iklan, kita akan kembali lagi. Ya itu. Tunggu. Ayo lanjut. Ya siapa tahu kan ada temannya Mas Johan Budi mau masuk sini nggak masalah. Ini masih belum ada namanya loh Mas. Oh ya. Siap. Kita mengadu ke politisi. Manjur gak nih kita ngadu ke politisi? Aduh lupa kan namanya apa? Pilpres. Ini gimana sih Mas? Kemarin tadi itu sudah ngomong katanya tanggal 5 ya, tanggal 5 Mas Ganjar sudah lepas dari jabatan gubernur, mau diajak ke fraksi untuk diskusi. Tapi sampai sekarang belum ada beritanya tuh Mas Ganjar ke fraksi. Itu kan nggak diberitakan. Nah, gimana ya? Kita kan tadi saya bilang nelpon pas di tengah-tengah diskusi, kita nelpon itu nggak ada di berita. Kalau ada yang nanya, mana itu? Ya nggak ada, nggak diberitakan. Tapi gini, tujuan kita waktu itu adalah kami kan sering diskusi itu, makanya diskusi ini hasil ini bisa ya ada manfaatnya buat Mas Ganjar ya dari sisi komunikasi tadi itu, misalnya
harusnya begini loh, banyak datang ke sini atau seperti apa gitu. Ya itu aja kontribusi terkait dengan Mas Ganjar yang diskusi yang ada di lantai 7 tadi. Oh, bukan Mas Ganjar diajak ke lantai 7 untuk diskusi dengan teman-teman fraksi. Ya itu rencananya kan itu Oh, masih waktu rencana Mas? ya waktu Oh, itu setelah tanggal 6 kan, tapi Oh, belum terlaksana karena ya masing-masing sibuk ya. Mas Ganjar kan sibuk juga. bukan karena Mas Ganjar nggak mau? Belum enggak, dia udah ngomong mau. Oh, udah ngomong mau. Lo udah ngomong, kalau ngomong sama saya janji itu nggak boleh. Wih, Mas Ganjar sudah Saya berjanji. belum nanya lagi. Oh, belum nanya lagi. Saya belum nanya lagi karena dia pasti ingat ya, karena dia oke Mas. Tapi setelah tanggal 6 ya. Setelah tanggal 6 kan banyak. Iya, sekarang makanya kan iya. hampir sebulan lewat nih Mas. Sekarang kan juga setelah tanggal 6 Iya, kan? makanya. Belum sebulan. Belum sebulan. Jangan ditambah-tambahin. Iya, makanya takutnya Mas Ganjar lupa. Ya. Keliling Nanti jogging. kita ingetin lagi lah. Iya, jogging ke GBK. Tujuan kita kan baik. Jogging ke GBK aja inget loh, masa ke ruang fraksi lupa. Oh. Karena belum ditagih lagi. Oh, belum ditagih lagi. Memang belum diomongin lagi. Emang mau beri masukan apa sih Mas soal branding kah atau apakah? Ya itu kalau saya pribadi ya, subjektivitas saya ya, selain sekarang kan udah visi misi udah dibentuk oleh tim kan, oleh tim. TPN. Kita kan bukan bagian dari situ kan. Kita kan sekali lagi kamu harus diskusi saya ini diskusinya di lantai 7 sebagian anggota fraksi yang ingin memberikan masukan. Jadi belum atau tidak menjadi bagian timnya Mas TPN. Ganjar tim ini. Tim pemenangan. Jadi apa kira-kira satu soal yang berkaitan sama personal branding. Saya menyebutnya personal branding. Yang genuine dari Mas Ganjar itu apa? Saya nggak bisa menyimpulkan karena saya belum diskusi lama sama Mas Ganjar. Personal branding itu penting. Yang kedua yang berkaitan sama bagaimana topik yang perlu di bold gitu ya dalam kampanye nanti. Gitu. Dua hal itu yang sebenarnya ingin kita diskusikan. Oh itu Mas Johan Budi belum melihat dalam diri Mas Ganjar selama pidato, selama berdebat selama ini? Personal branding itu kan apa sih yang genuine dari diri kita? Apa yang bisa angkut-angkut dijual dari diri kita? Kalau soal semua calon presiden pasti akan memberantas korupsi. Semua calon presiden pasti mengentaskan kemiskinan, gitu-gitulah. Tapi konkretnya apa kan kita nggak tahu. Ada juga yang udah ngomong kalau nanti kalau menang ibu hamil akan ada kan? Ibu hamil akan dibiayai apa itu. Terus apa gratis gitu. Tahu duit dari mana itu gratis. Tapi maksud saya itu kalau gini, sambil contoh, Pak Jokowi itu kan brandingnya sederhana, humble, belusukan dulu ya. Belusukan. Yang ditonjolkan dari Pak Jokowi itu waktu 2014 ya, di awal-awal itu Gubernur DKI juga kan itu kan tagline-nya yang melekat di masyarakat kan Pak Jokowi itu orangnya sederhana, humble, kemudian merakyat, kira-kira gitulah. Nah, tapi itu kan genuine-nya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Kalau Ganjar sebagai penerus Jokowi cukup gak? Sebagai personal branding. Saya harus ketemu Mas Ganjar. Personal branding itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan, Pak. Bukan. Soal apa, Mas? Personal branding itu ya genuine dia itu di branding apa. Bukan soal, kalau meneruskan nggak meneruskan kan program. Itu bukan personal branding itu. Kalau menurut saya. Yang genuine dari dia itu apa. Tadi saya kasih contoh tuh Pak Jokowi misalnya. Dulu ya sederhana, humble, merakyat, kira-kira gitu.
yang apa kalau misalkan sebagai penerus Jokowi kita anggap apa yang ada dari disebutkan Mas Johan Budi kemudian dilekatkan lagi kepada Mas Ganjar itu nggak bisa gitu ya Mas ya? Enggak, bukan nggak bisa. Diskusinya beda, Pak. Kita kalau personal branding itu bukan soal itu. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Itu kan program, ini meneruskan program atau tidak. Kan? Bukan soal kepribadian dia lah, kira-kira begitu. Sekarang itu saya bagi dua kampanye yang direduksi menjadi dua hal aja. Oke. Satu, siapa penerus Pak Jokowi. Oke. Yang kedua, ya lawannya Pak Jokowi dengan mengusung perubahan. Oke. Anies perubahan. Kamu perhatikan ya, Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu kan dua-duanya mencoba untuk menjadi fotokopinya Pak Jokowi kan? Dengan ngomong bahwa Pak Jokowi ini programnya ini di jalan-jalan kamu lihat ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, balihonya, Pak Jokowi ngomong wiswayai gitu-gitu. Kemudian juga ada gambar Pak Jokowi dengan Ganjar yang jadi presiden itu rambut putih dan lain sebagainya. Jadi diskusi narasi yang dibangun oleh capres-capres ini adalah dua hal itu. Siapa yang menjadi fotokopinya Pak Jokowi versus perubahan, lawannya Pak Jokowi, antitesisnya Pak Jokowi. Itu yang sekarang saya lihat ya, saya amati dari jauh ya, subjektivitas saya yang lama jadi humas kira-kira gitu lah. Terus kalau misalkan tadi kan Mas Johan Budi menyebutkan dibagikan menjadi dua sudut pandang lah sebagai pada capres yang beredar saat ini yang meneruskan Pak Jokowi dan menjadi lawan Pak Jokowi atau melawan dari gagasannya Pak Jokowi. Nah, ada dua ini, ada Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Kira-kira sekarang baru ramai, walaupun tadi Mas Johan Budi menyebut bukan orang DPP, kira-kira ini dua orang ini yang sama-sama meneruskan Pak Jokowi bisa nggak diduetkan dalam satu surat suara? Ini saya masih punya anggapan sampai hari ini bahwa koalisi-koalisi itu bisa berubah. Berhenti ketika sudah daftar di KPU. Siapa yang mengira Muhaimin sama Anies waktu itu? Kan selalu udah firm dengan Pak Prabowo gitu kan, hampir setahun kali. Gitu. Tiba-tiba ketika Golkar gabung dengan PAN, Muhaimin kan statement, saya tidak diajak bicara, berkaitan dengan perubahan nama itu. Saya udah nebak, ini mau loncat nih. Enggak, saya nih nebak waktu itu, karena ini ada rasa kecewa di batin saya itu. Kemudian dia mau lapor ke partai gitu kan. Enggak lama dia ini. Dan itu di politik biasa saja. Jadi menjadi presiden itu menjadi ukuran orang komit, ukuran orang yang setia pada janji, tidak menjadi pengkhianat atau apa. Kemudian orang yang benar-benar punya integritas dalam konteks dalam konteks pribadi itu menjadi nggak penting. Sekarang ini saya lihat. Jadi dianggap hal biasa aja. Kemarin saya udah janji komit sama ini gitu, pindah gitu misalnya. Atau orang ini mengkhianati si A mengkhianati si B berkhianat juga ke C gitu ya. Tiba-tiba kan bisa juga B yang sudah berkhianat ke A, kemudian dia pindah ke C, mungkin nggak C mengkhianati B, mungkin juga. Jadi sampai hari ini menurut saya koalisi itu bisa berubah. Ya orang boleh aja ngomong kita orang pertama yang akan, ya silakan aja. Tapi nanti kita lihat. Jadi ketika disebut udah fix itu adalah ketika sudah didaftarkan di KPU. Nah, itu baru udah fix gitu. Ini bisa, pertanyaanmu tadi mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja. Siapa yang jadi capres? Ganjar sama Anies mungkin nggak? Mungkin. Lu kan sudah sama Muhaimin. Kan namun nanya mungkin. Di dunia ini kan, apalagi di Republik Indonesia, semua serba mungkin di dunia politik. Serba mungkin. Lebih mungkin mana? Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Serba mungkin. Ya, kalau itu saya nggak bisa ini. Karena
karena itu tadi mungkin itu Prabowo Ganjar mungkin, Ganjar Prabowo mungkin. Lebih mungkin. Seberapa? Ya nggak tahu saya kalau itu. Itu ini kalau PD Perjuangan itu semua depend on Bu Mega. Tapi kalau sebagai kader tuh suka tebak-tebak buah manggis gak sih Mas? Suka apa namanya berusaha. Kalau di di lantai 7 manggis nggak pernah ada Pak. Waduh, nggak pernah ada ya Mas? Nggak ada. Yang ada itu jeruk. Waduh. Kalau kamu nebak-nebak jeruk saya bisa. Siapa? Kalau manggis nggak ada. Tapi kalau misalkan yang di internal sendiri, apa namanya, yang Mas Johan Budi ketahui, Bu Mega tuh responnya bagaimana sih dengan terkait isu perduetan Pak Ganjar, Mas Ganjar sama Pak Prabowo ini? Sekali lagi saya jauh ya dari saya kader biasa. Saya selalu menyebut saya ini remah-remah renggina di PD Perjuangan. Saya tidak tahu. Itu mungkin lebih tepat kepada Mas Utut ya, atau Mas Pong Pacul yang DPP yang juga sering ikut rapat di DPP ya. Karena itu tadi karena jarak yang jauh saya tidak bisa menebak atau menerka. Tapi kalau kamu nanya apa yang terjadi di fraksi, diskusi-diskusinya, saya bisa jawab. Oh, di fraksi gimana Mas? Ya itu ketika ada perubahan itu kita analisis lah kenapa misalnya Golkar sama PAN ini gabung dengan Pak Prabowo. Nah, itu kita diskusikan. Kemudian dari diskusi itulah kita sampaikan ke Pak Jenderal Utut dan Jenderal Bambang Pacul. Kalau saya dengan harapan itu disampaikan ke Bu Mega karena mereka yang ikut rapat dengan Bu Ketum. Oke Mas. Nah, kita pakai sudut pandang lain. Sebagai orang yang dulu pernah menjadi juru bicara Pak Joko Widodo dan sekarang menjadi kader PDIP, ini melihat hubungan romansa antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu seperti apa sekarang? Dengan duet Pilpres, lalu Mas Kaisang masuk PSI, ini seperti apa? Apa namanya? Pak Jokowi diisukan dekat dengan Pak Prabowo untuk mendukung di Pilpres 2024. Itu bagaimana melihat romansa hubungan sekarang seperti apa? Saya 3 tahun 10 bulan di Pak Jokowi. Itu jadi juru bicara Presiden. Ketika itu Pak Presiden Jokowi itu saya mendengar langsung statement yang dikeluarkan Pak Presiden Jokowi ketika diskusi berdua dengan saya waktu itu bahwa dia tidak mungkin mengkhianati Bu Megawati. Kenapa? Karena sejarah panjang karir dia dari mulai wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi capres pada waktu itu Bu Megawati itu bisa jadi capres loh 2014. Tapi itu diserahkan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi paham betul bahwa ya bahasa dia kalau bukan karena campur tangan dia semua karena Tuhan ya. Tapi kalau bukan karena campur tangan Bu Mega, dia nggak akan jadi presiden. Ini keluar sendiri dari dan itu nggak mungkin dia mengkhianati Bu Mega atau bertabrakan secara frontal dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Gitu. Ini dari Pak Jokowi. Nah dari sisi Bu Mega, nah saya jauh sekali dengan, tapi saya perhatikan beberapa kali Bu Mega itu mengeluarkan statement. Bahkan kamu masih ingat gak ketika dia di sebuah acara, kemudian dia menangis karena Pak Presiden Jokowi dibully. Itu menunjukkan betapa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sedekat itulah, kira-kira itulah. Sehingga banyak sekali yang orang kemudian berspekulasi Pak Bu Mega tidak cocok dengan Pak Jokowi karena 1, 2, 3 atau Pak Jokowi merasa tidak diperlakukan dengan
baik oleh PDI Perjuangan. Kan sering isu itu Sering isu. muncul ya. Tapi menurut saya itu tadi ya, bahwa Pak Jokowi itu paham betul bahwa dia sampai ke puncak kekuasaan saat sekarang ini, itu Bu Mega besar sekali kontribusinya. Bahkan saya dapat cerita ya, ketika Pak Presiden Jokowi maju Gubernur DKI itu banyak sekali anggota DPR yang urunan juga untuk bantu, dan perintahnya Bu Mega dia ini all out untuk Pak Jokowi. Bahkan gajinya waktu itu dipotong untuk artinya dia urunan lah anggota. Ini cerita ya, saya nggak tahu karena waktu itu saya masih di KPK kan. Itu cerita gajinya di sebagian untuk membeli APK dan untuk kampanye Pak Jokowi. Jadi begitu besar kontribusi Bu Megawati Soekarno Putri kepada karir Pak Jokowi dari mulai wali kota Solo. Dulu dia sebelum wali kota Solo itu dia bukan kader PDI Perjuangan yang yang kawakan ya, Mbak. Yang merintis dari bawah ya? Bukan. Itu karena ada kader PDI waktu itu di Solo yang menyodorkan Pak Jokowi jadi wali kota Solo, dan itu disetujui oleh Bu Mega. Nah dari situlah kemudian terus inilah sejarah karir dia itu yang kemudian saya bisa menyimpulkan dulu bahwa Pak Jokowi tidak mungkin berkhianat kepada Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi mengutip kembali pernyataannya Mas Johan Budi, politik itu kan soal kemungkinan. Kemungkinan selalu terjadi. Publik membaca begini, Mas. Pak Jokowi itu seperti ingin menjadi seorang kingmaker, Mas. Menjadi kingmaker, salah satu penentu dalam proses pilpres saat ini. Dan ketika di pemilihan Mas Ganjar sebagai capres di PDIP, Pak Jokowi juga disebut-sebut tidak terlibat banyak di situ. Apakah hubungannya masih sama seperti yang Mas Johan Budi sebutkan tadi? Atau ada dinamika baru, Mas? Ya, saya kalau itu kan harus tahu perasaan Pak Jokowi, harus tahu perasaannya Bu Mega. Kita kan melihatnya dari jauh. Tapi dari sejarah tadi, menurut saya Pak Jokowi itu sulit ya. Dia itu kemudian mengkhianati, ekstrimnya itu mengkhianati Bu Mega. Karena apalagi Pak Jokowi orang Jawa kan. Orang Jawa itu tepos liro, budi itu penting, Pak. Ukuran manusia baik atau negarawan atau apalah yang baik-baik itu salah satu ukurannya adalah orang yang bisa membalas budi kebaikan orang lain. Dan itu kalau lihat begini sepertinya Pak Presiden Jokowi kok sulit untuk berkhianat kepada Bu Megawati. Apakah ada perubahan-perubahan? Ya mungkin. Mungkin ada perubahan. Ada kata-kata bijak. Kekuasaan itu kadang-kadang bisa mengubah orang. Ini ada kata-kata bijak. Kekuasaan itu manis. Jadi kekuasaan itu bisa mengubah orang yang humble menjadi congkak. Orang yang merakyat menjadi arogan. Bisa, kekuasaan itu bisa mengubah itu. Apakah Pak Presiden Jokowi, kamu tadi nanya, berubah dengan Bu Mega? Kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa. Oh bisa. Bisa. Karena dulu ngomong pas sama saya itu, anaknya belum jadi wali kota. Mantunya belum jadi wali kota. Anaknya belum masuk PSI. Oh ya, itu baru itu. Oh baru. Jadi haknya dia lah. Kita nggak perlu. Ya itu haknya Mas Kaisang. Berarti ada gium bilang di politik tuh esok dele sore tempe itu bisa terjadi ya Mas ya? Kalau kamu bisa terjadi, ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada capres yang ngomong komit nggak akan nyapres. Kalau si X nyapres. Nggak ada hitungan bulan, Pak. Dia nyapres. Itu bagi
saya itu ya kadang-kadang saya pernah tulis tuh di media, sebuah media nasional lah, kolom. Jadi ukuran-ukuran capres yang baik itu apa sih gitu. Jadi bukan soal capres itu harusnya negarawan, punya integritas gitu kan. Nah, integritas, punya gagasan, kapabel, punya kapasitas. Nah, ukuran-ukuran ini tuh kadang-kadang mengesampingkan itu tadi soal komitmen, soal janji, ditepati atau tidak itu nggak penting gitu. Yang penting dia mencitrakan dirinya itu, saya itu begini loh. Kalau saya jadi presiden maka Indonesia akan maju pada tahun segini misalnya. Gimana caranya? Ya nggak tahu nanti. Saya kan belum presiden. Gitu. Seolah gitu. Saya akan mengentaskan kemungkinan itu misalnya. Saya akan menjamin tidak akan ada lagi pelanggaran HAM misalnya. Tanya ketika dia jadi presiden, tanya, itu janjinya. Kan saya dulu belum presiden. Sekarang kan presiden saya, jadi baru tahu. Ternyata itu sulit. Siapa yang mempertanyakan itu, saya tanya. Nggak ada, Pak. Jadi ini kita itu rindu ya, nih teman-teman yang muda-muda. Kita itu rindu orang-orang seperti Bung Hatta, negarawan yang sederhana sekali, wakil presiden, beli sepatu beli aja dia harus menyisihkan gajinya. Nggak ada sekarang. Kita merindukan orang-orang seperti Bung Karno. Di masa mudanya dia udah memikirkan bangsa dan negaranya. Masih muda itu. Haji Agus Salim, banyak lagi tokoh-tokoh yang sekarang itu sulit kita temukan. Sulit ya. Saya jadi soal janji-janji itu jadi ingat ada janji capres yang katanya menguatkan KPK, Mas. Tapi gimana KPK sekarang, Mas? Oh, ketawa. Sepertinya nyambung kita, Mas. Jadi gini, secara lembaga, saya tidak mau bicara person to person. Karena lembaga itu depend on personnya. Lembaga KPK menurut saya dilemahkan ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Mas Johan Budi di dalam tuh. Saya di Pak Jokowi, Pak. Oh, masih di Jokowi ya? Oh, sorry. Kamu harus banyak sorry, baca. saya lupa. Tolong Omnibus. Harus banyak baca. sorry, saya lupa. Ya, biar tahu. Saya lupa, sorry. Jadi gini, kamu tahu nggak perbedaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang 19 2019? 30 2002 itu meletakkan KPK menjadi apa yang disebut dengan super body. Dia punya kewenangan lebih dibanding kepolisian dan kejaksaan. Apa itu kewenangan lebihnya? Dia nyadap nggak perlu izin. Kemudian tidak ada SP3. Kita bisa debat seharian mengenai SP3 ya. Tapi SP3 itulah membuat KPK sangat berhati-hati menetapkan seorang menjadi tersangka. Kemudian di KPK yang 30 2002 itu pegawainya bukan ASN, Pak. Pegawai KPK menjadi ASN itu bukan hanya perubahan itu ANSI, ada turunan ke bawahnya. Dia harus taat kepada siapa? ASN itu. Kepada pemerintah. Dia harus taat kepada undang-undang ASN. Bukan undang-undang KPK. Pengaruhnya kepada seleksi dan lain sebagainya. Undang-undang 19 2019 yang sekarang tentang KPK itu mengklasterkan lembaga KPK menjadi klasternya pemerintah. Karena ASN tadi. Iya. Yang kedua, SP3 itu juga mengubah SOP, mengubah banyak hal. Ini saya kalau cerita ini bisa, kamu di podcast yang lain aja nanti. Waduh. Saya cerita soal itu. Yang ketiga berkaitan sama ASN tadi. Itu mengubah kode etik, mengubah tata aturan yang ada di lembaga KPK, kemudian juga soal kewenangan-kewenangan KPK yang berbeda dengan
saya masih meyakini sampai hari ini bahwa perubahan itu membuat lembaga KPK menurun secara kelembagaan, menurun. Dan status ASN itu juga mengurangi nilai integritas KPK yang dulu menjadi salah satu tolak ukur integritas negara ini. Jadi gini, integritas itu kan terbuilt-in di dalam person ya. Jadi orang per orang itu. Sepanjang aturannya baik, orang per orangnya jelek ya jelek dia. Jadi kalau soal integritas itu kembali ke orang-orangnya. Tapi menjadi ASN itu mengubah banyak hal di KPK. Saya kasih contoh. Di KPK itu menjadi kepala biro, menjadi kepala atau direktur, itu nggak perlu ada persyaratan dia harus golongan segini. Dan itu diseleksi oleh konsultan, Pak. Saya ngalami itu. Saya kan masuk KPK jadi fungsional. Fungsional paling rendah dulu, fungsional 3. Jadi fungsional itu ada 3. 3, 2, 1. 1 yang paling tinggi. Saya 3. Saya pernah running direktur juga pernah. Kepala biro pernah juga. Itu dilakukan oleh konsultan independen ya. Waktu itu dari UI kalau nggak salah. Itu kita dites tuh. Nah, yang ASN ini ada persyaratannya, Pak. Dan itu membuka semua tidak membuka semua ruang untuk ikut seleksi. Ya bisa bagus, bisa juga tidak kan. Jadi kalau menjadi direktur, dia harus golongan berapa gitu kan. Di ASN kan ada aturan gitu. Sekali lagi saya nggak tahu ya aturan di KPK seperti apa setelah ada ASN itu. Dan yang lebih penting adalah SOP. Kalau selain kita tadi udah bicara integritas, yang Mas Johan Budi menekankan pada person to person, kita kembali kepada lembaga. Ada nggak tendensi bahwa KPK ini menjadi alat politik, Mas, jelang Pilpres? Kita sebut 2 contoh kasus. Pertama kasus Menkominfo, Pak Johnny G. Plate. Lalu terbaru kemarin Cak Imin dipanggil kasusnya setelah diperiksa di tahun 2012, kini 2023 kembali dibuka lagi kasusnya. Ada nggak potensi bahwa KPK ini menjadi alat politik? Pertama saya luruskan dulu pertanyaanmu. Johnny G. Plate tidak ditangani KPK. Oh ya, kejaksaan, mohon maaf. Tolong diingatkan lagi. Salah lagi saya, kejaksaan. Baik, tolong ingatin lagi, baik. Yang salah kedua, salah, kamu salah. Iya, kejaksaan. Bahaya nih kalau penanya aja salah, bahaya. Salah. Kejaksaan. Jadi, kejaksaan. Oke. Jadi yang perlu kita jelaskan yang Pak Muhaimin. Jadi gini, di KPK itu jangan melihat kasusnya tahun berapa. Kadang-kadang kasus 2012 itu bisa diusut tahun 2015, bisa diusut tahun 2016. Bukan persoalan itu. Yang saya baca, ini KPK kan lagi nangani kasus. Tahun 2020 kalau nggak salah. Yang soal TKI ya. Itu setelah dilakukan, ini penjelasan juru bicara KPK ya, yang saya baca waktu itu kemudian dia dapat data bahwa kong kali kong ini, kalau bisa disebut kong kali kong itu juga tidak hanya terjadi pada tahun 2020, tapi itu ke belakang sampai tahun 2012 gitu. Sehingga menjadi make sense bahwa Pak Muhaimin dipanggil karena menterinya waktu itu Pak Muhaimin. Dan panggilan itu sekali lagi menurut juru bicara KPK yang saya baca, bukan dipanggil pas dia deklarasi kemudian dipanggil. Panggilan itu minimal seminggu, Pak. Kalau di KPK itu dipanggil menjadi apapun ya, terutama saksi. Itu ada jarak harinya. Enggak, misalnya hari ini kita ingin manggil, hari ini kita kirim surat, enggak seperti itu. Kalau menurut saya lembaga. Soal manggil mas, saya dapat kabar tuh sehari sebelum deklarasi Amin di Surabaya, Mas. Iya, artinya kan sebelum deklarasi kan. Sebelum deklarasi. Iya kan, saya benar. Manggilnya kan sebelum deklarasi, bukan setelah deklarasi. Sebelum deklarasi kan kita nggak tahu. Ya, apapun lah, mau sehari mau 2 hari. Kan sebelum deklarasi, artinya apa? Ini saya tidak membela atau membenci ya
Muhaimin Iskandar maksud Hmm. saya. Tapi ini saya bicara soal lembaga. Jadi panggilannya itu kita baca dari juru bicara KPK, itu sebelum ada deklarasi. Ya nggak masalah dong sebelum deklarasi kok. Kan kita nggak tahu. Kamu tahu nggak 2 hari sebelum deklarasi Caimin mau gabung? Saya dapat info Bukan, salah. saya tanya ke kamu. Kamu tahu nggak Caimin mau deklarasi ke eh, Anies? Hmm? 2 hari sebelumnya udah tahu belum? Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Orang baru itu 2 hari sebelumnya itu kan ada ulang tahunnya PAN kalau nggak salah ya. Hmm. Yang kemudian Golkar sama PAN gabung kan. Dan di situ Pak Muhaimin kan masih ada di situ waktu itu. Kemudian berubah sehari setelah itu berubah gabung ke ini. Yang mau saya katakan bahwa lembaga KPK itu tidak main politik, Hmm. tetapi ada tetapinya. Memang tergantung dari pimpinan KPK-nya dan menilai lembaga KPK itu jangan hanya dari ketuanya. Kan sering ada persepsi kalau ketuanya bagus, lembaga KPK bagus. Kalau ketuanya jelek, lembaga KPK jelek. Di KPK itu ada 5 pimpinan Hmm. yang sama kedudukannya. Ketua itu kan dalam organisasi misalnya surat keluar itu ketua yang tanda tangan. Keputusan itu 5, Pak. Jadi KPK biru ya pimpinannya yang mengarahkan ke biru gitu. 5-5 itu. Jadi bukan satu, jangan biru lah nanti kamu ini asosiasinya ke partai. Putih atau hitam itu tergantung 5 pimpinan KPK Oke. gitu loh. Jadi nggak fair juga, kasihan juga Pak Firly Hmm. kalau ini Pak Firly yang di ya kan putusannya kan berlima dan itu dulu ya dulu saya kan pernah jadi pimpinan juga. Itu kalau rapat itu berjenjang Pak, menetapkan orang sebagai tersangka itu ada direktur penyidikan, penuntutan, deputi penindakan itu rapat tuh. Ini layak nggak jadi tersangka? Diputuskan oleh pimpinan dulu. Hmm. Saya nggak tahu sekarang. Nah, kalau pertanyaanmu politik Mbak Poli, ya kita kita kan nggak tahu di dalamnya itu Muhaimin ini benar-benar perlu dipanggil apa enggak kan kita nggak tahu. Kita kan hanya bisa baca dari penjelasan dari juru bicara KPK gitu. Kalau secara lembaga KPK tidak bermain politik secara lembaga. Oke. Mas, penutup nih Mas. Kalau misalkan Mas Johan Budi sebagai apa caleg PDIP nomor 2 Dapil 7 Jawa Timur untuk maju ke depan, apa yang Mas mau apa namanya bawa ke depan di Kesenayan yang baru? Apakah perbaikan KPK atau gali sumur bor lagi atau bagaimana Mas? Apa yang mau Mas Ini Johan Budi ya, bawa? DPR itu bukan satu entitas. Ya, Oke. biar teman-teman tahu juga. Seolah-olah DPR itu satu suara. Hmm. DPR itu ada 9 fraksi. Undang-undang pun bahas undang-undang itu juga ada fraksi yang tidak setuju. Hmm. Di fraksi sendiri itu juga bisa beda suaranya gitu. Tidak satu satu kesatuan, orang bisa beda gitu. Nah, karena itu DPR itu ya isinya 9 fraksi. Kalau sekarang ya 9 fraksi sama kita nggak tahu yang 2024. 9 fraksi yang kemudian orang bisa menyuarakan yang memang akhirnya keputusannya kan suara terbanyak. Nah, kalau kamu nanya ke saya ya melaksanakan apa yang menjadi selama ini yang menjadi tujuan saya menjadi anggota DPR. Saya ikut bahas undang-undang yang kemudian menurut saya harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya DPR melakukan pengawasan. Saya juga harus melakukan pengawasan pada pemerintah. Saya sebagai anggota DPR ya, Hmm. bahwa suara saya bisa beda dengan fraksi, fraksi bisa beda dengan fraksi yang lain, itu yang ada di DPR gitu. Jadi saya nggak mungkin melakukan perubahan sendiri itu. Jadi kalau Hmm. kamu nanya KPK harus diubah, saya sudah mengusulkan Pak ke Hmm. Presiden Jokowi. Ketika itu saya udah di DPR, saya ketemu udah lama ya sebelum sebelum 2023, Hmm. saya lupa 2022 atau
Oh ya, udah pandemi waktu itu. Saya menghadap Pak Presiden Jokowi. Waktu itu saya mengusulkan agar KPK direvisi undang-undangnya. Oke. Tujuannya itu diperkuat. Waktu itu Pak Presiden Jokowi, apa ini nggak rame lagi? Enggak, saya bilang, Pak, ini karena sekarang nggak ada bedanya, Pak, saya bilang gitu kan. Ya. Kemudian saya diminta ketemu Pak Mahfud. Saya ketemu Pak Mahfud, kamu bisa cek ke Pak Mahfud MD. Saya sampaikan, Pak, ini KPK, Pak Mahfud setuju dia. Ini nggak ada bedanya. Di rapat saya sampaikan ke Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kamu bisa cek juga ke situ. Jadi KPK ini nggak ada lebihnya sekarang dengan polisi dan kejaksaan. KPK bisa SP3, kejaksaan bisa lead, bisa dik, bisa tut. Lantas bedanya apa? KPK itu adalah anak kandung reformasi. Dia harus jadi super body. Dia supervisor terhadap siapa? Polisi dan jaksa. Dilakukan nggak sekarang secara lembaga? Karena itu perlu saya suarakan itu, Pak. Sebelum 24 ini nggak ada hubungan sama 24. Saya kalau ke daerah juga gitu. Saya nggak mengkaitkan ke 24. Saya bilang, saya nggak basa-basi. Bapak dan Ibu sekalian, lalu ketemu masyarakat. Ya. Yang penting saya itu adalah bagaimana menjadi anggota DPR itu punya manfaat buat masyarakat. Jabatan itu jangan ditaruh di hati, taruh di tangan. Ini yang jilbab pasti tahu. Taruh di tangan. Kenapa harus taruh tangan? Karena jabatan kalau Anda taruh di tangan, gampang melepas, Pak. Enak gitu. Tapi kalau Anda taruh di hati, Anda bisa bunuh orang tuh gara-gara jabatan. Karena di sini enggak. Saya enggak begitu. Saya masuk BD Perjuangan di anggota DPR, rapat saya bilang, saya tidak memberatkan di PAW silakan aja. Bukannya sombong, enggak. Tapi kalau soal prinsip, jangan diganggu. Saya juga enggak mengganggu orang lain. Saya kira itu tausiah kita. Wah, belum Mas. Aku mau tebak-tebakan Mas. Mau tebak. Saya mau menebak Mas. Saya mau menebak. Tadi revisi undang-undang tuh di Pak Jokowi diterima, di Pak Mahfud disetujui, di Pak Wamenkumham sudah disampaikan, yang nolaknya teman separtai sendiri Mas ya. Bukan ini, bukan nolak atau nerima. Tapi waktu itu sudah ada pembicaraan itu dan Pak Mahfud setuju. Kan membahas undang-undang harus ada draft. Draft itunya kan, draft akademisnya kan. Nah waktu itu baru omongan. Tadi saya sampaikan ke Pak Wamen waktu itu rapat dengan Kumham, Pak Wamen ada setuju juga Pak Wamen gitu. Jadi belum ada draft itu kan masih panjang. Tapi kamu kan tadi nanya bagaimana sikap saya. Saya sebelum 24 sudah bicara soal itu, Pak. Saya sampaikan. Ini kalau misalkan Mas Johan Budi sekiranya tidak terpilih di Mas, maju ke Senayan lagi di 2024, setelah 2024. Ini mau aktivitas apa Mas? Saya ingin pertama melamar ke Tirto. Wow. Saya punya pengalaman jadi wartawan yang cukup lama. Cita-cita saya itu jadi reporter pun nggak apa-apa kalau kamu tega lah. Karena kan saya lebih senior, jauh lebih senior dari kamu. Saya 14 tahun jadi wartawan, Pak. Siap. Martin itu dulu sering ngepost di KPK. Siap, jadi kita tunggu. Media itu mulia loh, serius. Iya Mas, kita tunggu Mas Johan Budi. Media yang benar maksud saya. Iya. Karena ada media yang nggak benar juga. Sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini Mas. Ini gara-gara Mas Johan Budi sudah mau masuk ke Tirto, saya jadi deg-degan. Punya jurnalis senior ini. Oke, pertama, pilih jadi jurnalis atau politisi? Jurnalis. Ya. Jubir KPK apa jubir presiden? Saya nggak pakai berpikir. Jubir KPK. Pilih ngantor di Senayan apa di Istana Negara? Kalau ini saya milih di nggak dua-dua. Pengen ngantor di Tirto. Aduh. Jika terpilih jadi anggota dewan lagi, mau di Komisi 2 atau Komisi 3? Saya ingin di komisi yang langsung berhubungan ini ya. Misalnya Komisi 6 atau 5. Kenapa Mas?
Nggak kan berhubungan sama ini apa kebutuhan masyarakat yang ada di dapil saya. Oh, iya Misalnya BUMN. bukan BUMN, Emang? apa pertanian, kemudian soal apa Oh, pupuk-pupuk iya. gitu-gitu. Ya lebih enak ya Mas ya kalau butuh apa tinggal telepon Menteri Pertanian gitu Mas ya. Bukan gitu arahnya. Oh, bukan gitu Bukan. arahnya. Kalau sekarang juga bisa, telepon. Emang kamu kirain nggak bisa? Ya katanya nggak bisa. Nggak bisa kalau ini kan kenal aja kan. Kalau mitranya itu kan bisa dari fungsi DPR itu kan mengawasi, kemudian budgeting dan membuat undang-undang. Kalau itu kan bisa langsung ya ke pemerintah soal kebijakan. Oke Mas, yang terakhir Mas, pemilu 2 poros apa 3 poros? 3 poros. 3 poros ya Mas ya. Menurut saya 3 poros. Keren nih. Apa namanya? Ada yang anti mainstream dari PDIP. Oke, kita tutup untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mas Johan Budi. Terima Apabila kasih ada salah kata salah. di Tirto. Terima kasih. Kita tunggu podcast-podcast berikutnya Mas ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast tirto.id for your pemilu. Untuk membantu kita menghadirkan narasumber-narasumber terbaik seperti Mas Johan Budi, saksikan terus dan subscribe YouTube channel tirto.id. Terima kasih, sampai jumpa.